تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita sempurnakan hadirnya kita di tempat yang mulia ini. Setelah kita menghadap bersama kepada Allah dengan kewajiban kita salat subuh berjamaah khususnya, dilanjut dengan majelis ta'lim, boleh jadi ada di antara jamaah yang lupa untuk niat i'tikaf. Saat ini kita niatkan kembali i'tikaf kita bersama. Monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Itu niat lesan kita. Sekarang kita niatkan di dalam hati kita masing-masing untuk merealisasikan niat untuk i'tikaf yang dinazarkan. Monggo diucapkan dalam hati masing-masing. Ucapkan dalam hati panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat i'tikaf yang dinazarkan di masjid ini selama saya berada di dalamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat nazar i'tikaf kita semua dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jemaah sekalian, kita niatkan ngaji kita pagi ini, satu, ingin mencari ridha Allah. Dan kita mengaji pagi ini kita niatkan hanya untuk dan kepada Allah. Kita niatkan ngaji kita pagi ini untuk menjalankan perintah baginda Rasulullah. Dan kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah dan mengharapkan syafaat Rasulullah. Kemudian kita haturkan pahalanya kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Kita haturkan pula hadiah, kita hadiahkan pula untuk pahala ngaji kita pagi ini. Kita khususkan kepada arwah kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Dan kalau saat ini kita masih dipisah dengan mereka antara alam dunia dan alam barzakh, mudah-mudahan kita kelak akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah atas semua karunia-karunia-Nya. Kita diberikan bermacam ragam nikmat oleh Allah, tidak mampu kita merincinya. Yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang besar ataupun yang kecil, nikmat Allah selalu diberikan kepada kita, sehingga kita memiliki kewajiban untuk mensyukurinya. Namun dari sekian ribuan, jutaan, bahkan miliaran, bahkan lebih nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sejak kita hidup, yang harus kita perhatikan untuk terus mensyukurinya ketika kita diberikan nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam wajib kita syukuri setiap saatnya. Bukan tiap harinya, tapi setiap saatnya. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita, kita usahakan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah
atas nikmat taufik dan hidayahnya. Atas nikmat taufik dan hidayahnya. Dan jangan lupa pula kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Kesehatan dan kesempatan. Ini adalah nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kesehatan itu bukan hanya diberikan kepada kita umat Islam, tetapi orang-orang di luar Islam yang kafir, yang munafik, yang taat, yang maksiat, mereka diberikan nikmat yang berupa kesehatan oleh Allah. Juga dengan kesempatan. Mereka diberikan kesempatan oleh Allah. Karena sejatinya kesehatan dan kesempatan ini bukan nikmat yang khusus. Tetapi kalau kita menggunakannya di acara-acara yang khusus, dengan amal-amal yang khusus, maka dua nikmat ini akan mendapatkan pujian daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, alhamdulillah. Di luar sana yang usianya sama dengan kita, sehatnya mungkin sama dengan kita, tapi mereka tidak ada bersama kita pagi ini. Itu bedanya. Mereka diberikan kesehatan, sebagaimana kita juga diberikan kesehatan. Pagi ini kita juga diberikan kesempatan oleh Allah. Kesempatan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sebelum subuh tadi kita dibangunkan oleh Allah. Bahkan sebelum subuh pula kita meninggalkan rumah kita menuju rumah Allah. Masjid yang dikenal dengan Baitullah. Dua nikmat diberikan kepada kita, sehat dan sempat, keduanya kita gunakan untuk beribadah dan taqarrub dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena Nabi menegaskan sendiri dalam untayan sabda-sabda beliau. Apa kata beliau? Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua nikmat tersebut diberikan secara bersamaan oleh Allah, banyak manusia yang lalai dengan keduanya. Justru banyak manusia yang lupa dengan keduanya. Diberikan nikmat sehat dan juga diberikan nikmat kesempatan, tapi banyak manusia dengan keduanya bukan lebih dekat kepada Allah, tapi justru maksiat kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kesehatannya tidak digunakan untuk taat, tapi justru digunakan untuk maksiat. Na'udzubillah. Kesempatannya juga tidak digunakan untuk taat, tapi justru dimakmurkan dengan bermacam ragam maksiat. Na'udzubillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pagi ini, hari ini, bulan ini, kita diberikan dua nikmat itu oleh Allah. Diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Kita keduanya kita gunakan untuk bertaat kepada Allah. Alhamdulillah, kita dilindungi oleh Allah untuk tidak mencemari dua nikmat tersebut dengan bermacam ragam kemaksiatan. Ini yang perlu kita syukuri para jemaah sekalian. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah atas taufik dan hidayahnya. Kita diberikan petunjuk al-Islam oleh Allah. Kita diberikan taufik oleh Allah. Yang mana berkat nikmat hidayah dan taufiknya Allah, termasuk pagi ini kita juga berada di dalam acara yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil pagi ini yang tidak mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah, mustahil mereka akan bersama kita pagi ini. Jadi tanda-tandanya seseorang itu diridhai oleh Allah, di antaranya dengan mendapatkan taufik dan hidayahnya, sebetulnya tidak usah tanya kepada orang lain, tapi tanyakan kepada dirinya di mana ia berada saat itu.
tandanya orang itu dimurkai oleh Allah wal'iyadzubillah, dan juga apa pula tandanya orang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ia berada. Kalau ia berada di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, di tempat-tempat kebajikan, insyaallah itu tanda kalau Allah ridha kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, kalau mereka saat itu keberadaannya di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, di tempat-tempat keburukan, di tempat-tempat yang jauh dari amal-amal yang baik, itu juga merupakan indikasi Allah lagi murka kepadanya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah karena dijadikan umat termulia di bumi ini. Kita ini tanpa bermaksud riya, tanpa bermaksud pamer, sombong, jumawa, tidak bermaksud seperti itu. Tapi kita juga harus memperhatikan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita telah dipilih oleh Allah menjadi sebaik-baik umat di permukaan bumi. Kenapa kita katakan kita adalah di antara mereka-mereka yang dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baik umat? Karena kita dipilih oleh Allah menjadi umat sekaligus pengikut atau penganut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebihan para jemaah sekalian, yang penting jangan niat menyombongkan diri, tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah. Untuk apa? Kita ini alhamdulillah ternyata dari sekian umat-umat yang pernah ditampilkan di permukaan bumi ini oleh Allah, sejatinya yang paling baik dan yang paling mulia di antara sekian umat itu tidak lain adalah umat yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ini berada di posisi kemuliaan di atas kemuliaan. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia dibanding umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Muhammad lebih mulia dan terhormat daripada umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada umatnya Baginda Nuh alaihi salam. Umatnya Nabi Muhammad lebih mulia dibanding umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh punya umat, Nabi Syuaib punya umat, Nabi Lut punya umat, Nabi Saleh punya umat, Nabi Musa punya umat, Nabi Isa punya umat. Dari sekian umat itu umpama dikumpulkan jadi satu, tetap keberadaan mereka di bawah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok para jemaah sekalian, malaikat Ridwan, penjaga pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, itu dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah untuk membuka pintu-pintu surga kepada sekian umat jika umat Nabi Muhammad belum terlebih dahulu memasuki pintu-pintu tersebut. Allah haramkan. Artinya dari sekian umat itu yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah terlebih dahulu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang dikumpulkan di tempat yang mulia pagi ini merupakan sepotong kabar gembira dari Allah kalau kelak kita termasuk yang akan dimasukkan pertama kali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya sekali lagi para jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik dan hidayahnya. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan. Dan jangan lupa terus bersyukur kepada Allah
karena kita telah dijadikan umat sekaligus pengikut dan penganut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur kepada Allah. Terlebih saat ini kita berada di bulan kelahiran yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita dihidupkan oleh Allah dan dipertemukan oleh Allah di bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Bulan nopo Bapak Ibu? Bulan Mulud, kata orang Jawa, Rabiul Awal. Harus bersyukur. Kalau kemarin kita bertemu dengan bulan Agustus, di bulan Agustus itu merupakan nikmat yang luar biasa bagi bangsa Republik Indonesia, karena Allah di bulan itu telah memberikan nikmat terbesarnya, anugerah terbesarnya, anugerah teristimewanya, yakni berupa kemerdekaan. Itu untuk bangsa Indonesia. Tapi saat ini untuk segenap umat Islam di seluruh penjuru dunia, haruslah banyak bersyukur kepada Allah. Karena kita saat ini berada dalam naungan bulan Rabiul Awal. Harus kita lebih mengistimewakan dari hari-hari istimewa yang lainnya. Karena bulan Rabiul Awal ini bukan sembarang bulan setelah lahirnya Kanjeng Nabi. Kalau sebelum lahirnya Kanjeng Nabi, bulan Rabiul Awal itu bulan yang tidak memiliki nilai para jemaah sekalian. Kata orang Jawa, gak direken oleh masyarakat saat itu. Apa istimewanya bulan Rabiul Awal? Gak ada istimewanya. Hari Senin tidak ada istimewanya, tidak ada. Yang istimewa itu kalau bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Rajab. Itu nas Al-Quran. Jangan dibantah. Bulan teristimewa dari sekian bulan dalam setahun, 12 bulan itu, Allah ambil 4 bulan, ditegaskan, dinyatakan, diputuskan oleh Allah, minha arba'atun hurum, kata Allah. Jadi dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kemudian di antara 12 bulan itu Allah ambil 4 bulan. Allah pilih 4 bulan sebagai ashhurul hurum, sebagai bulan-bulan mulia. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Orang Jawa bilang selo besar suro. Yang keempat Rajab. Ini Allah tegaskan dalam Al-Quran, Rasulullah juga menjelaskan dalam sabdanya. 3 bulan berurutan. Selo besar suro. 3 bulan berurutan. Yang satu sendirian, kata Kanjeng Nabi. Apa yang satu? Rajab. Mulud tidak ada. Bulan Mulud tidak ada. Rabiul Awal tidak ada. Jadi kalau bicara bulan yang paling mulia dalam 4 bulan tadi. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Dikatakan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Kepala sukunya hari, pimpinannya hari, panglimanya hari adalah hari Jumat. Mari kita menyapa Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad tidak lahir di Israel, di Palestina, tidak. Karena tempat yang paling istimewa saat itu, yang paling dipandang oleh manusia adalah bumi Palestina. Buminya para nabi. Buminya para nabi. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang mulia di hadapan Allah saat itu. Namun karena mereka banyak ingkar kepada Allah, bahkan kufur kepada Allah, mereka yang semula mendapatkan rating pertama, tingkat pertama, kemuliaan teristimewa, dihancurkan oleh Allah, dihapus oleh Allah kedudukan mereka, menjadi paling hinanya bangsa di dunia.
Gak main-main para jemaah sekalian. Dablaknya bangsa Israel gak main-main. Mereka pembunuh, bukan sembarang siapa yang dibunuh. Mereka tidak membunuh kiai, mereka tidak membunuh ustaz. Yang dibunuh oleh bangsa Israel itu adalah para nabi. Jadi saking betiknya, saking nemennya, saking mokongnya, saking keterlaluannya, bangsa Israel bukan sembarang sesuatu yang dibunuh, tapi justru nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai sekarang bangsa Israel itu menjadi bangsa yang terkutuk, tidak punya keprimanusiaan. Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bumi para anbiya. Kanjeng Nabi dilahirkan di kota Bakkah saat itu. Dulu nama kota Mekah itu namanya Bakkah. Tertera itu di Al-Quran. Tidak terkenal tempatnya. Budayanya luar biasa bejatnya saat itu. Tapi Rasulullah menjadi Nabi yang paling mulia. Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Rasul yang paling istimewa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi dan para rasul. Yang lahir bukan di hari Jumat. Yang lahir bukan di bulan-bulan mulia. Yang lahir bukan di tempat teristimewa. Kenapa kok seperti itu? Ini memang rencana Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah tentukan seperti itu. Agar orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak memiliki sandaran, tidak memiliki alasan yang kuat untuk menuduh Rasulullah nantinya. Sebab begini para jemaah sekalian, kalau misalnya Rasulullah itu dilahirkan di salah satu empat bulan yang telah dipilih oleh Allah, orang Yahudi akan mengatakan, mesti ai, dadi nabi sing paling mulia, lawong lahiri di bulan yang mulia. Tidak ada di antara itu. Pupus mereka, tidak memiliki sandaran, tidak memiliki alasan, tidak memiliki argumentasi mereka untuk menuduh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulia karena lahir di bulan-bulan mulia. Tidak. Nabi tidak lahir di bulan Dzulqa'dah, Kanjeng Nabi tidak lahir di bulan Dzulhijjah, Kanjeng Nabi tidak lahir di bulan Muharram, Kanjeng Nabi tidak lahir di bulan Rajab. Enggak ada tuduhan Nabi mulia karena bulan. Atau juga Rasulullah, kalau misalnya dilahirkan di hari Jumat, mereka juga mengatakan, mesti ae dadi wong mulya. Lawong lahiri di hari istimewa, hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Nabi tidak lahir di hari Jumat. Mereka tidak memiliki alasan untuk menuduh Rasulullah mulia karena hari. Nabi juga tidak dilahirkan di tempat para anbiya. Kalau misalnya Rasulullah lahir di Palestina, di negeri para nabi, mereka juga mengatakan, mesti ae. Israel itu adalah tempat teristimewa di hadapan Allah. Nabi Muhammad mulia karena dia lahir di negeri para anbiya. Alhamdulillah Nabi tidak lahir di sana. Artinya para jemaah sekalian, kemuliaan Rasulullah itu mutlak dari Allah. Bukan karena tempat, bukan karena hari, juga bukan karena bulan. Rabiul Awal, bulan yang tidak memiliki nilai. Tapi begitu Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, mencuat Rabiul Awal menjadi bulan yang paling mulia. Karena siapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin menjadi hari teristimewa. Karena juga di dalam hari Senin itu lahirlah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin mulia karena Kanjeng Nabi. Bukan Nabi Muhammad mulia karena lahir di hari Senin. Bulan Rabiul Awal mulia bukan Rabiul Awal mulia karena Rasulullah lahir di dalamnya. Bukan Rasulullah mulia karena lahir di bulan Rabiul Awal.
Kota Mekah menjadi mulia berkat tempat itu dipilih oleh Allah sebagai kota lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mulia bukan karena lahir di kota. Moral bangsa terparah saat itu, terbobrok saat itu, ya di kota Mekah. Rasulullah lah dalam waktu yang super singkat bisa merubah, memberikan reformasi hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kebobrokan akhlak menjadi mereka pemeluk daripada akhlakul karimah. Apa kata Rasulullah? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits al-khamaqat. Dirubah oleh Rasulullah para jemaah sekalian. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita lahir walaupun di negeri Indonesia, dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tidak ada kemuliaan melebihi mulianya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi para jemaah sekalian, jangan hanya sekedar kita senang, jangan hanya sekedar kita bersyukur, tidak. Kita hiasi syukur kita kepada Allah. Kita perhatikan syukur kita kepada Allah yang telah menjadikan kita semua umat yang paling mulia di antara jajaran para umat. Umat Nabi Muhammad para jemaah sekalian, kalau dari segi usia, tidak lama hidup di dunia. Mungkin ada yang bertanya, loh kalau memang umatnya Nabi Muhammad umat yang istimewa Ustaz, sekaligus kalau memang umatnya Nabi Muhammad itu umat yang termulia di antara umat-umat yang lain, kenapa kok umurnya pendek? Kok tidak disamakan dengan umatnya Nabi Musa, tidak disamakan dengan umatnya Nabi Ibrahim, tidak disamakan dengan umatnya Nabi Isa misalnya. Umatnya Nabi Ibrahim mati, akan dikatakan mati masih muda, mati masih kecil, padahal usia mereka 350 tahun. Umatnya Nabi Musa ada yang beribadah selama 500 tahun. Usia mereka di atas 700 tahun. Karena memang juga dikatakan umatnya Nabi Musa juga umat yang diistimewakan oleh Allah. Tapi kenapa dengan umat Nabi Muhammad kok cuman diberi budget antara 60 sampai 70 tahun? Kan Nabi sendiri menegaskan itu. Justru karena kita disayang oleh Allah, justru karena umat Rasulullah diistimewakan oleh Allah, usianya tidak diberi usia yang panjang. Kenapa? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Karena kehidupan dunia itu bukan kehidupan yang hakiki. Penuh tipu daya, itu kehidupan dunia. Hanya sekedar permainan, itu kehidupan dunia. Penuh kecapean dan kepayahan, itu kehidupan dunia. Sementara kehidupan yang sejati, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat, yakni di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepayahan, tidak ada kecapean, tidak ada tipu daya di sana, tidak ada. Itulah kehidupan yang sejati, yang hakiki, yang abadi, tidak pernah akan ada akhirnya. Itu yang disiapkan oleh Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gunakan waktu yang sangat singkat ini para jemaah sekalian. Gunakan. Jangan salah faham. Teori kita, teori manusia tidak sama dengan teori Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin kepada kekasih kita, siapa yang disayang oleh kita, pasti kita istimewakan. Pasti kita istimewakan. Contoh misalnya, para remaja yang lagi demen asmara misalnya. Kekasihnya, waduh dimanja. Gak mungkin disakiti. Gak mungkin disakiti. Dilindungi, dijaga, dituruti segala keinginannya. Itu teori asmara manusia. Tapi kalau asmaranya Allah Ta'ala lain dengan kita para jemaah sekalian.
Siapa yang dicintai oleh Allah akan dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dicintai oleh Allah akan dihajar oleh Allah. Dihajar dengan apa? Dihajar dengan ujiannya. Dihajar dengan cobaannya. Nggak dibikin enak di dunia. Lalu siapa manusia yang paling menderita dengan hajaran ujian dari Allah Ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan para jemaah sekalian, penderitaan artinya yang berupa ujian, cobaan dari Allah Ta'ala untuk para nabi, khususnya para rasul, siapa yang paling berat menjalani ujian? Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, tapi yang paling dihajar oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rumus Tuhan. Semakin dicinta oleh Allah, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ujian yang aku terima selama ini adalah ujian yang belum pernah diberikan kepada para nabi dan para rasul sebelum kanjeng Nabi. Tapi apa persiapannya Allah? Persiapan Allah untuk Rasulullah? Surganya tidak lain adalah surga Firdaus. Surga tidak boleh dibuka sebelum Nabi Muhammad memasuki terlebih dahulu ke dalam surga. Surga tidak boleh dibuka untuk para umat sebelum umat mengikut, menganut ajaran Nabi Muhammad dimasukkan terlebih dahulu ke dalam surga Rasulullah, ke dalam surga Allah di akhirat nanti. Setelah Rasulullah memasuki pintu-pintu surga tersebut terlebih dahulu. Mohon maaf istilahnya, sebelum kanjeng Nabi masuk surga, yang lain minggir. Sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga, yang lain antri. Jangan bilang, saya lebih dulu datang ke dunia, saya lebih lama beribadah kepada Allah. Mereka kan umatnya kanjeng Nabi, sudah datang belakangan, ibadahnya, usianya cuma sedikit, nggak ada sekian persennya. Tapi kalau boleh menjawab, surganya Gusti Allah, keputusannya Gusti Allah, terserah Allah. Maka kita yang diberi waktu yang sangat singkat, Allah tidak menginginkan umat Rasulullah terlalu lama menjalani capeknya kehidupan di dunia. Kita payah, kita capek. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gimana sambatnya kalau umat kanjeng Nabi Muhammad diuji oleh Allah selama 200 tahun? Bisa mereka tidak sabar, bahkan bisa murtad, na'udzubillah. Jadi kita bukan terlalu berlebihan. Nabi sendiri yang menegaskan untuk umatnya, dipromosikan oleh Rasulullah, dibanggakan, didoakan oleh Rasulullah, diumumkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang selalu bertabur kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah. Bukan kata para wali, bukan kata kiai, bukan kata ustadz. Kanjeng Nabi sendiri menegaskan, ummati ummatun marhumah. Umatku itu umat yang teristimewa di hadapan Allah. Oleh karenanya Allah selalu memberikan kasih sayangnya. Umat-umat sebelum kita para jemaah sekalian, incarannya itu satu rahmat saja dari Allah. Kalau mereka sudah bisa memastikan kami sudah dapat rahmat dari Allah satu saja, cukup bagi mereka untuk membuka pintu surga. Sementara umat Rasulullah bukan satu rahmat. Selama dan sepanjang hidupnya dia selalu diberikan taburan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saat ini kita berada di bulan kelahiran yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bulan Rabiul Awal ini. Dengan apa Ustaz? Kita memperhatikan, kita menjaga, kita memuliakan bulan Rabiul Awal. Perbanyak salawat di dalam Rabiul Awal ini kepada kanjeng Nabi. Karena kita diundang oleh Allah. Kita diundang oleh Allah. Mohon maaf, mana undangan Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Mana undangannya? Tapi untuk umat Rasulullah,
terukir abadi undangan itu untuk umat Rasulullah di dalam kitab suci Al-Quran. Panjenengan Allah sudah hafal ayatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala beserta para malaikatnya itu bersolawat kepada kanjeng Nabi. Inilah undangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang mengundang, siapa yang memanggil, siapa yang menyeru? Bukan kanjeng Nabi, tapi pencipta kanjeng Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Indahnya panggilan Allah, indahnya panggilan dan undangan Allah untuk umat Rasulullah. Tidak semua umat dipanggil oleh Allah, tidak semua umatnya Rasulullah loh ya. Allah tidak memanggil dengan panggilan ya ayyuhal muslimun, wahai segenap umat Islam, tidak. Tapi Allah mengistimewakan panggilannya, memanjakan panggilannya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Islam belum tentu beriman. Banyak orang Islam belum tentu beriman, tapi kalau sudah beriman pasti dari kalangan umat Islam. Loh, di luar sana juga nyebut iman, Ustaz. Di luar sana bahas iman. Itu kan bukan iman-iman yang asli. Mereka cuma dompleng istilah saja. Al-iman wal Islam, nikmat yang teristimewa dari Allah Ta'ala. Tapi ketika orang itu mendapatkan nikmat iman, Islamnya katut. Orang Islam, orang Muslim belum tentu mukmin, belum tentu beriman. Nah, Allah mengundang di kalangan orang-orang yang beriman. Ibadah-ibadah istimewa kepada Allah, undangannya pasti undangan yang istimewa. Yang disuruh tobat oleh Allah, bukan umat Islam. Kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Yang orang beriman, kata Allah. Karena apa? Hanya orang yang memiliki keimanan yang mau sadar untuk bertaubat. Kalau belum ada keimanan, dia tidak akan merasa bersalah dan tidak perlu bertaubat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Puasa Ramadan, 1 bulan penuh. Siapa yang disuruh oleh Allah? Bukan orang Islam. Tapi undangannya, ya ayyuhalladzina amanu. Yang beriman. Karena apa? Kalau sudah memiliki nilai keimanan, kalau sudah memiliki keimanan, ketika ia diperintah untuk berpuasa, mereka pasti berpuasa. Hanya sekedar umat Islam, tidak ada keimanan. Banyak umat Islam, jam 8 Ramadan, mereka sudah buka bersama. Bersama. Kata orang tua mendidik anaknya, banyak mereka kaya arek cilik, poso duha. Hanya yang beriman, yang mampu menjalankan puasanya sejak terbit fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Berapa hari? 1 bulan. Kalau bukan karena nilai keimanannya, mustahil mereka akan berlapar-lapar dan berhaus-haus, para jemaah sekalian. Ayo, syukuri kita diberi nikmat iman oleh Allah. Termasuk panjenengan datang ke sini. Mohon maaf para jemaah sekalian. Panjenengan termasuk saya datang ke sini? Oh enggak, ini faktor tidak. Tidak para jemaah sekalian. Kalau tidak ada iman, tak mungkin datang ke sini. Lalu siapa keimanan? Dari mana keimanan? Dari Gusti Allah. Matur suwun dumateng Gusti Allah. Alhamdulillah. Keimanan bukan nikmat main-main para jemaah sekalian. Iman di antara nikmat yang khusus, bukan yang umum. Termasuk yang diajak bersolawat kepada Rasulullah dari kalangan kaum muslimin yang beriman.
Kalau tidak ada iman, mustahil mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Boten rumongso, boten rumaos, tidak merasa awaknya dipanggil oleh Allah, gak rumongso. Misalnya, saya sering bikin analog ya. Di sini di depan masjid ini ada bakul sayur, sama bakul pisang, sama bakul semongko. Ya, ada bakul sayur, pisang, semongko. Kemudian ibu-ibu ada yang manggil, Pak, sayur. Pak, sayur. Yang noleh yang mana Bapak Ibu? Yang mandek yang mana? Gedang mandek noboten? Semongko mandek noboten? Terus, kenapa? Tuh aku sing dipanggil. Sing mandek bakul sayur. Bahkan yang tersenyum bakul sayur. Alhamdulillah ono sing nyel. Jadi sempit jogol pisang. Aku enggak jeluk ya, terus berangkat. Gak rumongso. Mandek sayur. Sudah tidak perlu pakai undangan. Pak, sayur pasti mandek. Oh, nggih, monggo. Gitu. Kenapa kok mandek bakul sayur? Karena dia yang dipanggil. Rumongso. Begitu juga dengan siapa yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Berpuasa mereka. Siapa yang berpuasa? Tentu yang beriman. Yang bersolawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaih. Bersolawatlah kalian kepada Kanjeng Nabi. Siapa yang bersolawat? Pasti yang beriman. Siapa yang datang ke masjid ini? Pasti yang beriman. Yang gak beriman, tidur. KTP, Muslim. Alhamdulillah. Jadi jangan jawab, oh enggak, awak ikan jangan ngomongin sergep. Oh enggak, maaf saya datang karena diundang oleh Pak Cipto. Tidak, tidak. Beliau hanya orang yang dipilih oleh Allah sebagai penyambung lidah daripada perintah Allah. Allah sing woro-woro. Ini solawat. Kita berada di bulan Maulid. Yang diperintah oleh Allah, yang diajak oleh Allah, bersama-sama Allah, bersama para malaikatnya Allah untuk bersama bersalawat kepada Rasulullah, hanya dari kalangan orang yang beriman. Mau tahu contoh yang lain? Berapa banyak orang Islam tapi tidak suka solawat? Dan berapa banyak yang mengaku Islam tapi mereka mengharamkan orang bersolawat? KTP-nya Islam. Tapi kok bisa ya? Lopo selawatan? Gak ono dalili. Loh, kok gak ono dalili? Allah yang mengundang. Nggak usah panjang-panjang. Oh ya wis. Berarti DE itu bakul gedang. DE berarti bakul semongko. Radip deluk oleh ibu-ibu sebagai contoh tadi ibarat bakul sayur. Alhamdulillah perbanyak. Allah yang memerintah. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua. Kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi. Wasallimu taslima. Juga bersalamlah kalian dengan sebaik-baik penghormatan. Begitu. Maka solawat menjadi salah satu rukun dalam solat. Siapa yang tidak membaca solawat ketika solat, batal solatnya. Yang memerintahkan puasa siapa Bapak Ibu? Halo? Yang mewajibkan puasa siapa? Allah puasa. Allah tidak puasa, nggak ada. Yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat siapa? Allah. Allah zakat? Tidak. Salat wajib 5 waktu, siapa yang memerintahkan? Allah. Allah tidak salat. Haji perintah dari Allah. Allah tidak haji. Tapi ketika salawat, sebelum Allah memerintahkan, Allah terlebih dahulu bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Di mana? Innallaha wa malaikatahu. Itu bukan sarang-sarang. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu jauh sebelum lahirnya Kanjeng Nabi, jauh sebelum menciptakan para malaikat, Allah sudah bersolawat kepada Rasulullah. Ada yang tanya, loh nabinya belum ada, kenapa Allah Ta'ala kok sudah solawat? Wujud Nabi belum ada. Tapi roh Rasulullah, nur Rasulullah sudah ada. Karena wujudnya alam semesta itu karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semua alam semesta dicipta oleh Allah dari unsur nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jasadnya Nabi Muhammad ditampilkan di akhir zaman. Dari sekian para nabi dan rasul sudah tampil semua di bumi, baru yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad dikatakan khatamun nabiyya. Khatamul anbiya, penutup para nabi sekaligus nabi yang terakhir lahir ke dunia adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti setelah Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan pernah ada nabi sampai kiamat, walaupun dipaksakan. Kan banyak nabi. Ada Nabi Udin sudah lahir, hilang nanti. Sampai malaikat Jibrilnya, Masya Allah, Indonesia tuh luar biasa, negara yang luar biasa. Semua ada. Malaikat Jibril ada di Indonesia, nabi ada di Indonesia, nabi palsu. Sampai wong wedok ngaku Lia Eden itu. Enggak ada. Arab enggak punya, Malaysia enggak punya, yang punya Indonesia. Mungkin ke depan masih banyak nabi-nabi yang akan tampil ke depan di viral-viral selanjutnya. Kita kembali lagi, kita bersyukur kepada Allah dijadikan umat termulia di antara para umat. Kita bersyukur kepada Allah dipilih menjadi jajaran umat Kanjeng Nabi Muhammad. Terlebih lagi kita bersyukur oleh Allah diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita selalu dicatat dan dipanggil dan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga semua pada akhirnya juga diundang oleh Allah untuk bersama-sama memasuki pintu surga Allah, bukan hanya seorang diri, tapi bersama kedua orang tua kita, bersama putra-putri tercinta kita, bersama keluarga tercinta kita, bersama keturunan kita yaumil qiyamah, bersama memasuki pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu berkat syafaat dan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Enten sing ditanglet? Ada yang mau tanya? Monggo. Ibu. Terima kasih, mohon izin bertanya, Ustaz. Nggih. Tadi salah satu yang saya dengarkan adalah tentang hari istimewa, yaitu hari Jumat. Nggih. Saya pernah berpikiran begini, karena ada saran bahwa kalau ingin bersedekah misalkan, itu sebaiknya hari Jumat. Nggih. Tapi pikiran sederhana saya berpikir bahwa apakah bisa dijamin umur kita ini sampai dengan hari Jumat, sehingga saya melakukannya sudah mumpung masih ingat, karena tidak menjamin bahwa umur itu nanti sampai dengan hari Jumat, saya lakukan hal yang seperti yang tadi saya sampaikan itu. Bagaimana saran dan pendapat dari Ustaz tentang apa yang pendapat yang saya pikirkan. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Memang kalau tadi disampaikan hari Jumat itu adalah pimpinan dari segala hari, sehingga sampai dikatakan Sayyidul Ayyam. Itu patokan secara umum. Kemudian mungkin menilik hari Senin. Nabi Muhammad kan dilahirkan di hari Senin. Begini para jemaah sekalian, secara umum mulai terciptanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama yang namanya bumi ini, alam semesta ini, dari sepanjang perjalanan itu harinya sudah dikenal hari teristimewa itu adalah hari Jumat. Tetapi hari Jumat tidak dipilih oleh Allah sebagai hari kelahiran Kanjeng Nabi. Sebab kalau Nabi Muhammad lahir dari Jumat, orang Yahudi nanti akan nuduh. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad itu tidak mutlak. Dia mulia itu ketepaan. Lahiri hari Jumat. Seperti itu nanti. Nah itu tidak terjadi. Kenapa? Allah memang secara tidak langsung ingin membungkam mereka. Tidak ada tuduhan untuk Nabi. Tidak bisa membuli Kanjeng Nabi. Itu. Kemudian untuk kita, apalagi untuk saat-saat ini, hari Jumat itu Masya Allah sampai ada istilah hari Jumat
berkah. Masya Allah, kalau Jumat berkah itu Masya Allah, gak masak insya Allah warak, Masya Allah. Asal kita istiqomah, Jumatan di sana Jumat berkah, Masya Allah. Jadi untuk timingnya, momennya, memang hari istimewa itu hari Jumat. Namun tidak menafikan hari-hari yang lain itu, ya, hari-hari yang lain juga hari-hari yang baik. Cuman memang ada keistimewaan lagi. Resep lah atau tip. Jadi di antara siapa yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat itu ada fasilitas sendiri. Dia akan aman, free dari siksa. Dia akan free dari azab. Dengan catatan, sekali lagi, jangan hanya hari Jumatnya. Proses kematiannya itu dengan apa? Ya. Kok dia selalu berikhtiar, saya kepingin, saya mendambakan, saya ketemu dengan ajal kematian saya ini di hari Jumat. Apa? Ya, terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi tadi. Aku kok kepingin sih. Perkara nanti misalnya kita luput, tidak wafat di hari Jumat, tidak wafat di malam Jumat, jangan putus asa. Waduh, berarti gak wapi. Bukan begitu. Bukan begitu. Dimanapun kita berbuat baik, dimanapun kita bertemu dengan kematian, selagi dalam kebaikan, insya Allah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa kata Kanjeng Nabi? Ittaqullaha haitsuma kunta. Ini apa? Pembalannya. Takutlah kalian dimanapun kalian berada. Beribadahlah kalian kepada Allah dimanapun, kapanpun kepada Allah. Misalnya di hari Ahad, mohon maaf. Hari Ahad kan hari besarnya umat Kristiani. Mereka lagi haleluya misalnya, kan begitu. Hari Ahad. Kemudian ada orang wafat di hari Ahad. Habis baca Al-Qur'an. Tidak mau batal, sayang yo. Mati ini mati api. Nek tino ni tino Ahad. Maligak sito, tidak seperti itu. Tidak. Dia telah bertemu dengan ajal kematiannya di saat yang istimewa. Apa yang membuat dia istimewa? Amal perbuatannya. Amal perbuatannya. Alhamdulillah, apa? Mati mari salat duha. Alhamdulillah. Sik dino apa? Wah, sayang. Coba Jumat. Wah, jespleng. Enggak. Tetap di saat apa dia menghadap kepada Allah? Di saat dia selesai ruku dan sujud. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun. Api lek mati ini. Terus mati ini di pasar, mati di pekan. Loh, lain. Bakul sayur. Kalau bakul sayur tadi niat, ya Allah, hari ini akan saya keluar untuk melaksanakan perintahmu. Karena kami selaku kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk semua anggota rumah tangganya. Kami keluar seperti ini hanya untuk beribadah kepadamu. Mati di pasar, dia mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Mohon maaf para jemaah sekalian. Mati di masjid. Tapi apa? Kesetrum, boleh katanya nyolong koda amal. Alhamdulillah yo. Mati ini bukan sangit, bukan mati syahid. Jadi bukan tempatnya yang menentukan para jemaah sekalian. Untuk apresiasi kepada kita, ya, kayak kembali kepada pertanyaan Ibu tadi, ya berharaplah dan berusahalah. Saya kepingin, kami merindukan, kami mendambakan mati di hari Jumat. Karena hari Jumat di antara hari-hari istimewa. Kalau hanya sekedar berharap, sholat yo enggak sholat, poso enggak poso apa. Lek angen-angenku tetep yo. Mati dino Jumat. Sampai putus asa, nenggak, na'udzubillah. Saking kepingin dari Jumat, ya enggak bisa. Betul Anda mati dari Jumat, tapi proses kematian Anda bukan proses kematian yang bertemu dengan keridhaannya Gusti Allah. Begitu. Sedekah di hari Jumat, bagus. Lanjutkan dan lanjutkan. Ustaz, di hari Senin kami tidak bersedekah materi, tapi kami bersedekah dengan doa. Ya Allah,
segala urusan kaum muslimin saudara kami saat ini, utamanya jamaah Masjid Asy-Syuhada, berikan kemudahan ya Allah, berikan kelancaran ya Allah, tambah rizki mereka ya Allah, jauhkan dari segala mara bahaya. Itu juga sedekah. Bahkan itu masuk sedekah yang paling utama. Kapanpun, dimanapun, tunjukkan usaha kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya kita luput dari hari Jumat. Yang terpenting adalah niatnya, yang terpenting adalah usahanya. Iya. Karena yang namanya ibadah, khususnya ibu-ibu, tidak harus gelar sejadah, pakai mukena, putar tasbih, tidak. Ibu-ibu ngiris berambang di dapur, ibu-ibu ngurai piring di dapur, tapi kalau niatnya tulus karena Allah, ia dapat pahala dengan jumlah lembaran-lembaran kulit-kulit berambang yang ia lepaskan. Apalagi dia bersolawat, apalagi dia berzikir. Alhamdulillah ya Allah, begitu sempurnanya Engkau menata lembaran-lembaran berambang yang kami kupas ini ya Allah. Begitu sempurnanya Engkau. Allah jamil, yuhibbul jamal. Zikir kepada Allah, Masya Allah. Insya Allah, walaupun garamnya kebanyakan, dirubah nanti Allah Ta'ala menjadi masakan yang sedap. Karena apa? Sambungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi like miso, na'udzubillah, walaupun sesuai dengan takaran, tapi miso, anyep nanti. Atau mungkin bisa keasinan. Sekali lagi, mudah-mudahan sebagaimana kita selalu berusaha untuk bertemu dengan kebaikan, berbuat kebaikan. Alhamdulillah kita dituntun saat ini kita berada di tempat yang paling baik di bumi ini. Mudah-mudahan kelak kita juga bertemu dengan Allah juga dalam suasana yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sampun Ibu? Bapak-bapak? Terakhir mungkin menutup? Sampun nggih? Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena telah dipilih menjadi sebaik-baik umat di bumi. Insyaallah mudah-mudahan kita kelak juga dikumpulkan di tempat yang paling baik dan paling mulia di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama manusia yang paling mulia, bersama Nabi yang paling mulia, bersama Rasul yang paling mulia, terlebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kita berada di bulan kelahiran beliau. Amin ya rabbal alamin. Monggo sekali lagi para jemaah sekalian, hadiahkan pahala ngaji kita untuk kedua orang tua kita masing-masing. Sebagai usaha dari masing-masing kita agar kita semua dijadikan oleh Allah putra dan putri dari masing-masing kedua orang tua kita sebagai putra dan putri yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita juga dicatat sebagai anak-anak yang birrul walidain, dan putra-putri kita juga kelak akan dijadikan putra-putri yang saleh dan salihah. Mari para jemaah sekalian, kita tutup majelis kita ini dengan persembahan doa birrul walidain, persembahan doa cinta kita kepada kedua orang tua kita bersama. Baik orang tua kita yang masih bersama kita di dunia ataupun kedua orang tua kita yang sudah kembali dan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kedua orang tua kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dan bunda kita yang sudah dipanggil dan diambil oleh Allah, mudah-mudahan diampuni segala khilaf dan salahnya, kemudian alam kuburnya dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kedua orang tua kita yang masih bersama kita di dunia, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah untuk tetap ibadah kepada Allah, kembali ke hadirat Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sarang-sarang kita persembahkan doa birrul walidain kepada masing-masing kedua orang tua kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani
ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan para jemaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.